أفلا يتدبرون القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا
فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان. من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan bacakan artinya. Surah As-Saba ayat ke-19 sampai ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Ayat yang selanjutnya, dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Ayat yang selanjutnya, dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat
membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja puji sinarang syukur mari kita sama-sama haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memenuhi panggilan rempek sehat selalu di tempatan ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita perjuangkan, yang jauhnya, yang dekatnya, harta, tenaga, pikiran, lahir dan batin, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Rasul Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya dari yang sejaman sampai akhir. Semoga kita yang ada di tempatan ini termasuk umat beliau yang setia menjalankan, berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah-amanah, menjalankan ajaran-ajaran melalui pembimbing, pembina yang bertanggung jawab kepada kita lahir dan batin untuk selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pedoman hidup yang sempurna ialah jangan mengiri, mengkhianat, menganiaya sesama hidup. Kepada yang lebih rendah dari kita harus kasih sayang, harus baik. Kepada yang lebih tinggi harus sayang kepada sesama, saling jaga menjagai, saling titen meniten, saling nasihat menasehati, saling berkasih sayang. Jangan lupa harus suka memberi maaf kepada yang bersalah. Janganlah sewenang-wenang merasa diri gagah sendiri, hidup angkuh dan congkak, ingkar dari keislaman. Yang disebut orang Islam harus memenuhi syarat dan tersirat dalam dua kalimat syahadat,
disertai dengan sholatnya yang 5 waktu dan memenuhi rukun-rukun Islam lainnya. Belajar ilmu harus sampai mengerti membacanya, harus sampai terasa. Menguji diri harus bukti, mengajar rasa harus nyata, jangan hanya diraba-raba saja. Yang betul dianggap salah, yang salah dianggap betul. Kejarlah ilmu Rasul, barulah rasa Allah, carilah rasa sejati, rasa tunggal yang sebenarnya. Perjalanan ini bukan sekali-kali untuk diperbincang atau dipersoal-jawabkan. Ilmu ini bukan untuk diperolok-olokkan, apalagi diuangkan. Ini harus dicegah, sangat tercela, bahkan dilarang. Ilmu Allah dijual belikan. Bila demikian syahadatnya tidak akan manjur. Tuhan melarangnya. Ilmu ketuhanan tidak lain hanya untuk memberi pertolongan kepada yang membutuhkannya, ataupun yang ada dalam kesusahan, memberi obor penerang kepada yang sedang kegelapan hati. Ambillah teladan dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain tidak, semua mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama dan ilmunya memberi obor penerang kepada semua umatnya, selalu memperhatikan keikhlasannya, ketulusan hatinya, terbukti adil meratanya, sepi dari pamrih dan tidak pandang bulu, jauh dari mengharap itu dan ini. Meskipun banyak rintangan yang beraneka macam coraknya, beliau terus maju, pantang mundur. Oleh alim ulama sering sekali dijelaskan bagaimana tingkah lakunya, akhlaknya, dan amal perbuatannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah kita juga sebagai orang Islam mencontoh junjungan kita itu dalam menjalankan ibadahnya. Yang disebut ibadah bukan sholat saja, tetapi juga segala tindak laku yang dikerjakan dengan sadar hati. Di antaranya yang harus dilakukan oleh yang kita sudah Islam ialah jangan dusta dan bohong. Awal akhir akan dibohongi lagi. Sepanjang hidup janganlah khianat, beriri hati kepada sesama makhluk Allah. Apabila kita melanggar segala apa yang dilarang oleh Gusti Allah, tunggulah pembalasannya dari perbuatan kita sendiri. Barang siapa yang binasa kepada sesama hidup, sama saja dengan binasa kepada Gusti Allah. Sepanjang ada di dunia, maka hidup manusia sebagai makhluk Allah tergantung dari amalnya. Amal baik, amal jahat, awal akhir pasti akan kembali lagi kepada kita, terasa buahnya oleh kita sendiri. Hal ini jelas dibuktikan dalam keyakinannya. Oleh karena itu, mari kita ambil jalan yang baik, sebab tadi juga diterangkan bahwa amal baik, amal jahat akan kontan dibalasnya, lahir batin tanpa beda. Memang benar Gusti Allah itu maha murah, tetapi hati-hati, kita harus waspada, harus matang-matang pertimbangannya.
hidupkan rasa yang sejati. Demikianlah seharusnya apabila mau hidup sempurna, baik lahir maupun batin. Ilmu tasawuf ini bukan sembarangan ilmu, sebab menunjukkan jalan yang langsung lurus kepada Allah, dan jangan dipermainkan, sebab manjurnya luar biasa. Apabila sudah penuh percaya dan teguh yakin akan perjalanan ini serta taat melaksanakan pedoman sholat yang sesungguhnya, maka pasti kita akan dilindungi Allah, akan bersua dengan nabinya, akan sampai di ujung tujuan, dan akhir akan mulih ke jati, pulang ke asal dari Allah, pulang ke Allah. Dalam mengerjakan sholat, janganlah sekali-kali ceroboh. Pakailah tata tertib yang cermat, hati-hati, sungguh-sungguh menghadap Gusti Allah yang Maha Suci. Bulatkan tekad, jangan asal lagi, disertai dengan kepercayaan yang teguh kuat. Penuhilah perasaanmu dengan keyakinan bahwa Gusti Allah ada, tidak jauh dari diri kita, melihat gerak-gerik kita, malah dekat kepada kita. Sholat demikian pasti baik hasilnya, kemungkinan besar diterima oleh Tuhan. Tandanya bahwa sholat kita diterima, terasa wujud kita digerakkan. Disitulah kita harus percaya bahwa gerak-gerik kita nyata ada yang menggerakkan. Lebih nyata lagi dalam keyakinan di mana dapat dirasakan dengan jelas bahwa betul-betul ada yang menggerakkan. Dan sebab itu, bila terasa demikian, janganlah ragu-ragu, janganlah kaget dan berpaling hati. Bila terasa demikian, janganlah ragu-ragu, janganlah kaget atau berpaling hati. Karena justru itulah suatu tanda bahwa sholatnya diterima oleh Tuhan yang Maha Suci. Dan itu jagalah baik-baik, hati-hatilah, sebab bukan sholat sembarangan sholat yang hanya duduk berdiri berulang-ulang saja. Dalam mengerjakannya harus memakai perasaan takut, hati-hati, sebab kita sedang menghadap Gusti Allah. Apabila kita melakukan sholat bohong, lebih-lebih karena bujukan atau mengharap pujian agar kelihatan orang banyak, atau karena malu oleh sang mertua, ingin disebut ahli sholat, ahli ibadah, tetapi kenyataannya mudah marah dan mengandung hati, maka sholat serupa itu tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Sekian pembacaan penggugah batin halaman 16. Mudah-mudahan semoga apa-apa yang telah dibaca, telah disampaikan, bermanfaat khusus untuk diri saya pribadi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.